Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul aspek kesucian. Saudara, banyak tindakan-tindakan Allah di perjanjian lama yang kita tidak mengerti. Ya, tentu banyak yang kita mengerti, tetapi ada yang tidak kita mengerti. Kita tentu tidak memaksa diri untuk mengerti, lalu kita membuat tafsiran-tafsiran yang sembarangan. Masuk zaman perjanjian baru, Allah memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Itu berarti ada banyak hal yang kita akan ketahui karena Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Allah akan memberikan kepada kita kecerdasan untuk mengerti tindakan-tindakannya. Tentu selama orang itu mau belajar dengan sungguh-sungguh dan memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Allah menghendaki kita memiliki kecerdasan tersebut karena aspek kesucian itu adalah kecerdasan rohani, di mana seseorang bisa memiliki, kalau saya memilih atau meminjam kata frekuensi, memiliki frekuensi seperti Allah atau yang nyambung dengan frekuensi Allah. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan bisa cocok dengan apa yang menjadi keinginan Allah, cocok dengan kehendak Allah, atau cocok dengan selera Allah. Dan ini tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Ini harus digumuli dalam perjalanan hidup yang panjang dan intensif, artinya setiap waktu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, ya, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ini bukan sekedar pengetahuan tentang Allah atau yang sama dengan teologi, tetapi mengenal di sini artinya mengenal kehendaknya, mengenal karakternya, mengenal seleranya. Itulah sebabnya Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Sempurna seperti Bapa itu bukan berarti kita mau menyamai Allah, tetapi dalam segala tindakan yang kamu lakukan bisa selalu sesuai dengan keinginan, kehendak, dan selera Allah. Itu maksudnya. Dan setiap kita tentunya memiliki pergumulan masing-masing yang berbeda. Tetapi apapun pergumulan yang dialami masing-masing individu, dia harus menjalani pergumulan hidup itu sesuai dengan keinginan, kehendak, dan selera Allah. Nah, ini namanya sempurna seperti Bapa. Saudaraku sekalian, jadi kalau Tuhan Yesus berkata tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, itu bukan hanya pengetahuan teologi mengenai Allah, tetapi apa yang Bapa ingini, Bapa kehendaki, dan seleranya yang anak itu tahu. Maka di ayat berikutnya Yesus berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku beri kamu kelegaan. Kata kelegaan itu artinya perhentian, anapauso. Mengapa letih lesu? Ya, selama seseorang interestnya masih bukan pada Tuhan saja, pasti letih lesu dan berbeban berat. Jadi kita jangan mengundang orang menjadi Kristen hanya karena supaya dia dapat jodoh, ekonominya baik, supaya dia sembuh dari sakit dan memperoleh pemenuhan kebutuhan jasmani, ya. Itu menyesatkan.
Memang Tuhan membuat mujizat. Tuhan bisa membuat mujizat untuk orang-orang yang memerlukan tanda, supaya tahu bahwa Yesus adalah anak Allah dan Tuhan. Tetapi sebenarnya tujuan dari kekristenan itu agar orang mengenal Bapa, Allah Bapa yang menciptakan segala sesuatu, yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan bagi Dia. Yesus sebagai manusia sejati telah belajar mengenal Bapaknya dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan Bapa. Ya, saudara. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus. Makanya, saudara, kalau Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman," itu maksudnya bukan hanya menyertai kita supaya kita dapat memperoleh jalan keluar dari segala persoalan-persoalan hidup yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi maksud pernyataan Yesus itu adalah, saudara, agar kita bisa mengenal Allah Bapaknya dan melakukan kehendak Allah Bapaknya. Ya, itu maksudnya. Dan itulah perhentian. Jadi perhentian kita bukan karena kita sudah membayar hutang, sudah dapat jodoh, sembuh dari sakit. Bukan. Itu hanya tanda jika orang-orang Kristen yang sudah mengerti Yesus Tuhan dan Juru Selamat mestinya tidak butuh tanda lagi. Kalau sakit ya mesti mengubah pola makan, pola hidupnya. Ya, saudara. Kalau orang Kristen sudah mengerti tanda itu, ya mestinya sudah tidak cari tanda lagi, tetapi bagaimana berjuang untuk mengenal Allah. Mengenal Allah di sini bukan hanya belajar teologi, bukan hanya belajar mengenai siapa Allah, tapi mengenal apa yang Dia ingini, Dia kehendaki dan seleranya terkait dengan hidup kita. Nah, penyesatan yang sudah berlangsung lama, walaupun ini tidak bisa dikatakan penyesatan yang major ya, tetapi tetap merupakan penyimpangan. Orang digiring menjadi Kristen hanya karena pemenuhan kebutuhan jasmani. Dan ini membuat banyak orang Kristen menjadi bodoh. Banyak orang Kristen menjadi bodoh. Orientasi berpikirnya hanya mujizat, kuasa Allah yang dialami, dan seakan-akan kalau mengalaminya berarti dia menjadi orang yang dikasih Tuhan, diistimewakan Tuhan. Saudara, itu Kristen kanak-kanak, anak-anak kecil juga rata-rata begitu terhadap orang tuanya. Kalau Kristen yang dewasa sudah berhenti dari orientasi tersebut, tetapi orientasinya sudah pada pendewasaan rohani, mengenal apa yang Bapak ingini, apa yang Bapak kehendaki untuk dilakukan. Ya sama ya, kalau anak-anak masih kecil, maunya adalah orang tua memberi kesenangan, kepuasan bagi dirinya. Kadang-kadang juga orang tua seperti berhutang apa gitu loh kepada anak-anak tuh, suka nuntut ini nuntut itu, dan rasanya ya kayaknya orang tua yang berhutang kepada anak. Padahal mestinya ya tidak demikian kalau orang percaya itu sudah menjadi dewasa. Maksud saya, kalau seorang anak jadi dewasa, dia tidak menuntut lagi. Justru sebaliknya, dia memberi diri, dituntut oleh orang tua, memberi diri untuk memenuhi kebutuhan orang tua, memberi diri untuk melindungi orang tua. Demikian pula anak-anak Allah. Ketika mulai akil balik dan dewasa, maka yang dipersoalkan adalah bagaimana dia bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan. Dan itu aspek kesucian. Kesucian bukan hanya tidak berbuat dosa atau tidak melanggar hukum. Kesucian itu mengerti kehendak, keinginan, dan seleranya, dan hidup di dalam kehendak, keinginan, dan selera Allah. Nah, untuk itu memang dibutuhkan perjuangan hebat. Itulah sebabnya, saudara, saya anjurkan terus mengikuti Truth ID, di mana saudara akan menemukan banyak kebenaran. Kiranya saudara-saudara sekalian diberkati dengan kebenaran hari ini. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7666
Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.